Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riko Ajilaksana Saya dan Gus Yadi Agil Sabara. ya di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja tugas perencanaan pondasi jembatan kelas C yang diampu oleh dosen Bu Lisa Fitriana STMN. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Pertama, pendahuluan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Jembatan sendiri merupakan suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, air sungai, saluran irigasi, dan pembuangan serta jalan kereta api, waduk, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini jembatan yang akan direncanakan yaitu truss bridge, yaitu jembatan yang dari segi konstruksi lebih kokoh karena menggunakan kerangka truss yang berbentuk triangular meski tidak menancap ke tanah, namun tiang jembatan menjadi lebih kaku karena segitiga yang menghubungkan tiang yang satu dengan tiang yang lainnya. Untuk ketentuan soal yang akan kita kerjakan, yaitu merencanakan pondasi jembatan dari perencanaan jembatan yang telah dibuat dari ujian tengah semester dengan data tanah yang sudah ditentukan oleh dosen kita. Untuk data teknis jembatannya, jembatan berbentang 85 meter, lebar total jembatan 12 meter, tinggi jembatan 7 meter, dengan lebar trotoar 2 meter, 1 meter di setiap sisinya. Selanjutnya mutu bajanya yang digunakan baja 55, mutu beton K300, konstruksi atas baja ringan, konstruksi jalannya beton lapis aspal, dan menggunakan berbagai contoh profil baja ya. Untuk tebal platnya 30 cm, tebal aspal 5 cm. Berikut data tanah kita menggunakan NSPT 2. Uji SPT adalah metode uji tanah in situ yang dilaksanakan guna mengetahui sifat rekayasa geoteknik tanah bawah permukaan, terutama untuk tanah tanpa kohesi, standar penetration test SPT. Dilaksanakan bersamaan dengan pengeboran, baik untuk mengetahui sifat perlawanan dinamik tanah, juga sekaligus melakukan pengambilan sampel tanah UDS atau Undisturbed Sample dengan teknik penumbukan. Uji SPT terdiri dari uji pemukulan tabung belah dinding tebal ke dalam tanah, disertai pengukuran jumlah pukulan untuk memasukkan tabung belah sedalam 300 mm vertikal dalam sistem beban jatuh ini digunakan palu dengan berat 63,5 kg yang dijatuhkan secara berulang dengan tinggi jatuh 0,76 meter. Berikut summary of soil data, pekerjaan proyek, perencanaan gedung administrasi survei Karyadi, lokasi Karyadi. Ini merupakan patokan data tanah kita menggunakan data tanah dari RSUP Dr. Karyadi. Ya. Selanjutnya ini ada data tanah juga dari yang diuji dari Lab Mektan Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Haji. Sama seperti yang tadi, ini uji tanah dari RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dengan pengeboran itu pas di angka 2 meter lebih itu masih ditemukan lempung berpasir, sokatnya kerikil dan kerikil lunak. Sampai di kedalaman 10 meter itu menemukan lempung liat coklat, gelap keabuan, sedikit kuningan, agak lunak, dan penetrasi tersebut turun kembali di kedalaman 12 lebih, ditemukan lempung liat coklat, kuningan, lunak, dan tanah keras ditemukan
di kedalaman 22 itu mencapai standar penetrasi di angka 60. Ditemukan batu lempung berpasir, terdapat kerikil coklat gelap, terdapat bekas batuan keras juga sama. Terusnya ini ada BM1 dan BM2 dan ditemukan BM dengan jumlah rata-rata ya. BM 124,45 dan jumlah BM2 28,94. Jumlahnya sesuai dengan SNI 1726 2019 yaitu 26,47. Berikut fil melintang tanah. Kedalaman 0,25 meter, tanah lunak. Terus di kedalaman 12,75 berarti. Dengan ketebalan tanah lunak sedang. Di kedalaman 32 itu ditemukan tanah sedang, dan di kedalaman 50 lebih itu ditemukan tanah keras padat, digambar oleh Rico dan Gil. Berikutnya perhitungan perencanaan pondasi. Ini adalah tabel dari FAP dan ditemukan F3 dengan total 1408,109. Ini merupakan dokumentasi presentasi karena yang kita presentasikan tidak record untuk wajah kita. Presentasi ya Mas Rio. Iya Mas. Selanjutnya ada Excel untuk perhitungan kami. Nah, untuk perhitungannya sendiri menggunakan metode Meyerhof tanah kohesif dengan P jembatan yang sudah diketahui tadi dari SAP, yaitu sebesar 1408,109 ton ya. Dengan spesifikasi perencanaan properti tiang dengan dimensi 100 cm, panjang tiang 26 meter, luas ujung tiang 0,785, luas selimut 81,64 mm persegi, mutu bahan FC 400 kg per cm persegi, berat tiang 48,9 ton. Untuk pengaruh ujung tiang diasumsikan pada bagian atas 8D 800, yaitu elevasi 18 meter, bawah 4D 104, elevasi 27,04 meter. Selanjut Mas Agil. Nah, itu properti tanah yang sudah kita dapat tadi, kita masukkan dan kita hitung tahanan ujung tiangnya dengan rumus yang sudah tertera, sehingga menghasilkan KIP atau tahanan ujung tiang 2844 ton. Selanjutnya menghitung tahanan selimut tiang atau KS dengan rumus yang sudah tertera. Lanjut Mas Agil. KS didapatkan 1917,7236 ton. Dan lanjut untuk menghitung daya ujung ultimate dan allowable izin dengan rumus yang sudah tertera, didapatkan 1885,1 ton. Berikut selanjutnya adalah cek keamanan, yaitu Ki semua nilai Ki harus lebih besar dari berat jembatan, yaitu Ki
1885 lebih besar dari berat jembatan itu sendiri, yaitu 1408. Maka jembatan dikatakan aman. Yang selanjutnya, cek kekuatan ke atas sedikit, Mas. Cek kekuatan bahan tiang dengan rumus yang sudah tertera didapatkan 785 ton. Dan untuk kelompok tiangnya, kebutuhan jumlah tiang atau NP dengan rumus yang sudah tertera, maka NP didapatkan 0,7 buah tiang ya, dan dibulatkan menjadi 1 buah. Selanjutnya, efisiensi kelompok tiang dengan tiang yang sudah didapat tadi 1. Maka jumlah tiang dalam satu baris didapatkan 1. Selanjutnya Mas Agil coba menjelaskan cek aman kelompok tiang 1. Oke, Mas Iko, untuk cek aman kelompok tiang 1 ada QL Group itu sebesar 1885,096 seperti yang dikatakan Mas Iko. Untuk Q itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari berat jembatan. Jadi berat Q itu harus besar. Jadi di sini aman, tanda hasilnya ada di sini. Untuk selanjutnya dengan rumus tertera, dan alhamdulillah untuk cek aman kelompok tiang 2 pun masih sama, masih lebih dari P jembatan, dan QO dapat dikatakan aman juga karena dengan QO 6032,3072. Di sini dengan tiang 1, 2, dan 4 itu tergolong masih aman. Mungkin itu ya Mas Riko presentasi dari kita. Ya, presentasi perencanaan pondasi jembatan dari kita dengan metode perhitungan Meyerhof tanah kohesif yang telah ditentukan oleh Bu dosen data tanahnya. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Lisa, semoga presentasi kami dapat diterima dan mendapatkan nilai yang baik. Amin. Ada salah katanya, saya dan Mas Riko minta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agil. Ya, terima kasih Mas Riko.